Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para wali murid Zat Islamic Play School yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan doa berikutnya, yaitu doa naik kendaraan. Fa'an Ali bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu qala, syahidtu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu wa utiya bidabatin liyarkabaha. Dari Ali bin Rabi'ah, beliau mengatakan, syahidtu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu, saya menyaksikan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maksudnya Ali bin Abi Thalib, dan ketika itu beliau diberikan seekor tunggangan untuk beliau naiki. Ya, kemudian falamma wada'a rijlahu fir rikabi qala bismillah. Dan ketika Ali bin Abi Thalib meletakkan kakinya di pijakan kaki yang ada di pelana kuda. Jadi ar-rikab itu adalah pijakan kaki yang ada di pelana kuda, kemudian beliau mengatakan bismillah. Falamma stawa ala dhahriha qala alhamdulillah. Dan ketika sudah naik dan beliau sudah berada di punggung kendaraan, punggung tunggangan atau kendaraan yang beliau naiki, beliau mengatakan alhamdulillah. Summa qala, kemudian mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini untuk kita. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan kita sebelumnya tidak mampu untuk melakukannya, yaitu untuk menundukkan si tunggangan tadi supaya bisa dinaikin. Ya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kita sesungguhnya kepada Rabb kita akan kembali, sungguh akan kembali. Kemudian summa qala, kemudian beliau mengatakan alhamdulillahi salasa marrat. Summa qala Allahu akbar salasa marrat. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillah 3 kali. Kemudian beliau juga mengatakan Allahu akbar 3 kali. Nah, setelah itu beliau mengatakan summa qala subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya saya telah mendolimi diri saya. Faghfirli, maka ampunilah dosa saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Summa dhahika wa qila ya amiral mu'minin min ayyi syai'in tadhak, atau dhahikta. Ya. Kemudian beliau tertawa. Kemudian dikatakan kepada beliau, yaitu kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, dari apa kamu tertawa? Maksudnya kenapa kamu tertawa? Kemudian beliau mengatakan, qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu summa dhahika. Faqultu ya Rasulullah min ayyi syai'in dhahikta? Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyebutkan alasannya, saya melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan seperti apa yang saya lakukan, kemudian tertawa juga. Kemudian saya tanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari apa engkau tertawa wahai Rasulullah? Nah, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, inna rabbaka yu'jibu min abdihi idza qala ikfirli dunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ghairi. Jadi beliau Shallallahu alaihi wasallam atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan alasan kenapa tertawa. Ya, yang tadi ditirukan oleh Ali bin Abi Thalib juga tertawa tadi, alasannya adalah sesungguhnya Rabbmu, yaitu Tuhanmu, menyukai dari seorang hambanya ketika dia mengatakan ikfirli dunubi, ampunilah dosa-dosaku. Dan dia mengetahui bahwasannya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun tertawa dan diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, dan beliau juga tertawa. Ya, jadi hadzal hadis akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, dan disahihkan sanadnya oleh Imam Nawawi dan juga Imam Suyuti dan juga Syekh Albani rahimahullahul jami'. Nah, jadi sunnahnya seseorang ketika naik ke atas kendaraan atau menaiki kendaraan, seseorang tersebut mengatakan bismillah yang pertama kali, yaitu kapan? Ketika kakinya pertama kali menginjakkan ke pijakan kaki yang pertama, yaitu misalnya di mobil, ya berarti di pijakan pertama sebelum dia naik dia katakan bismillah. Kemudian setelah dia duduk di atas kendaraan tersebut, dia mengatakan alhamdulillah. Kemudian setelah itu baru mengatakan atau membaca doa yang ada di surat Az-Zukhruf ayat 13, ya, yaitu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun.
Kemudian dia mengatakan alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian berdoa dengan doa berikutnya yaitu subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya, ini adalah sunnah sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, diriwayatkan oleh Ali bin Rabi'ah bahwasanya ini adalah dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika naik kendaraan, dan ini hadisnya adalah hasan atau sahih, atau sebagian ulama menghasankan dan mensahihkannya. Para wali murid Zat Islamic Play School yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa ini, ya, dengan doa ini seseorang menyebutkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ayatnya disebutkannya litas tahu ala dhahrihi ala dhuhurihi afwan litas tahu ala dhuhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum. Ya, ketika kalian itu sudah tastawu ala dhuhurihi, kalian sudah menaiki di atas punggung-punggungnya, kemudian kalian mengingat nikmat Rabb kalian, ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan al-lisan, yaitu dengan mengatakan alhamdulillah, ya. Kemudian juga menyebut nikmat yang sudah kita rasakan dengan mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, ya, dengan mengakui sepenuh hati, ya, bahwasanya semuanya ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang menyiapkan semua ini, dan kita sangat bersyukur dengan semua ini karena tidak semua orang bisa menikmati nikmat yang Allah berikan ini. Jadi banyak orang yang tidak bisa mendapatkannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyambungkan di doa yang terakhir atau di akhir ayatnya, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selalu diingatkan dan kita sesungguhnya kepada Rabb kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan kembali. Jadi ketika safar di dunia ini adalah safar, mungkin safar ringan atau safar kecil, kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan safar berikutnya, safar besar, yaitu ila rabbina lamunqalibun, yaitu kepada Rabb kita, yaitu perpindahan dari dunia ke akhirat. Ya, jadi berpindahnya kita dari dunia ke akhirat ini adalah intikal atau safar yang besar. Maka senantiasa disambungkan atau senantiasa diingatkan dengan safar yang besar, yang inti dari seseorang hidup di dunia ini tidaklah lain hanyalah mempersiapkan di hari akhir, yaitu kita senantiasa diingatkan bahwasanya kita itu akan menuju alam akhirah, yaitu kepada Rabb kita akan kembali. Kemudian setelah itu kita diperintahkan atau disunahkan untuk membaca alhamdulillah 3 kali, ya, karena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi sudah mengatakan alhamdulillah, akan tetapi setelah kita mengingat nikmat Allah yang sudah kita sebutkan dalam doa tadi, kita diperintahkan lagi atau disunahkan lagi untuk mengatakan alhamdulillah dengan lisan kita 3 kali, dan juga Allahu Akbar. Allah Maha besar dari segala sesuatu, dari jiwa yang kita yang ada di dalam diri kita, ya, karena jiwa ini bisa jadi nanti akan terangkat, ya, dengan intiqalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berpindahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari segalanya yang kita miliki, dari tunggangan yang kita miliki. Nah, kemudian setelah itu, ya, mengatakan subhanaka, ya, maha suci engkau, inni dzalamtu nafsi, bahwasanya saya telah mendolimi diri saya, faghfirli, maka ampunilah saya, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, di sini ada mungkin pertanyaan, kenapa kita harus istighfar di dalam doa naik kendaraan ini, ya. Karena kata para ulama, karena kita itu tidak menunaikan syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu kita tidak bisa menunaikan dengan sempurna, maka kita beristighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata para ulama, dan mengakui bahwasanya sesungguhnya nikmat yang besar ini mungkin kalau seandainya karena dosa-dosa kita tidak diampuni, ya, karena dosa-dosa kita itu maksudnya kita itu dibalas karena dosa kita, mungkin kita sama sekali tidak berhak mendapatkan nikmat ini. Ya, kalau seandainya bukan karena ampunan Allah, ya, kita nggak akan berhak mendapatkan nikmat ini, ya. Maka kezaliman itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengampuni seluruh dosa, ya. Tidaklah yang ada yang mengampuni seluruh dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.